if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan membahas beberapa pertandingan. Kita mulai aja langsung, nggak usah basa-basi. Kita mulai ke Chelsea imbang 0-0 dengan Brentford. Ya, kalau kita lihat memang kan Chelsea ini sebelum pertandingan ini bahwa mereka sudah meraih kemenangan beruntun. Bahkan bukan hanya kemenangan, tetapi kemenangan dengan clean sheet. 4 pertandingan terakhir sebelum ini mereka clean sheet. Ya, jadi ya it happens lah. Brentford itu bukan tim jelek-jelek amat kalau menurut gue, peringkat 9 sementara. Dan mereka memang bermain solid, terutama bermain di kandang ya. Dan kalau kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Chelsea, ini memang ada beberapa rotasi, terutama di depan ya. Itu ada Armando Broja ya, yang mainnya sorry itu saya bukan levelnya Chelsea memang. Jadi levelnya jauh lah dibandingkan Aubameyang. Ya, Aubameyang baru dimainkan menit 81. Jadi ini wujud rotasi juga nggak ada masalah dilakukan oleh Potter. Dan sejauh ini ya sukses lah. Mereka tidak kalah loh ya. Yang harus ditekankan bahwa mereka tidak kalah dan mereka bisa menjaga clean sheet lagi. Ini yang penting menurut gue. Jadi nggak ada masalah. Lu sesekali imbang itu it happens kalau menurut gue. Asal di pertandingan selanjutnya terus melanjutkan konsistensi dari permainan mereka, terutama nanti Sabtu mereka akan ketemu dengan Manchester United. Jadi mungkin strategi rotasi yang dilakukan oleh Graham Potter itu untuk pertandingan nanti Sabtu. Terus kita ke Liverpool. Liverpool menang 1-0 tipis aja lawan West Ham. Tapi ini kemenangan yang penting karena menurut gua ya Liverpool juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja semenjak di beberapa pertandingan awal mereka mengalami masa yang buruk di Premier League. Dan mereka beruntung penaltinya Bowen kan nggak masuk juga. Jadi West Ham ini juga dapat beberapa peluang emas ya. Dapat beberapa peluang emas, bahkan lebih banyak peluang emas dibandingkan dengan Liverpool. Tetapi ya namanya Liverpool, defense mereka gue akui memang sangat solid, terutama Alisson ya. 2 pertandingan terakhir menghadapi Manchester City, menghadapi West Ham, penampilannya luar biasa. Jadi ya it's a good win lah. Ya sesekali ugly win ini nggak ada masalah karena untuk pasukan Jurgen Klopp yang terpenting adalah kepercayaan diri para pemain ini meningkat lagi. Ya semenjak kemarin buruk penampilannya itu harus ditingkatkan lagi supaya nanti mendapatkan ritmenya lagi. Pemain-pemain seperti Salah, Arnold itu harus menemukan performa terbaiknya lagi, kepercayaan diri terbaiknya lagi supaya performanya nanti bisa mengikuti perlahan-lahan. Nanti juga akan kita lihat bahwa Liverpool ini akan perlahan-lahan meningkat dan ya ujung-ujungnya akan menjadi pesaing untuk juara lagi. Terus nah, kita ke Manchester United Tottenham Hotspur. Ya, ini juga laga yang cukup dinanti-nantikan oleh kedua kubu ya, di mana big match main di Old Trafford. Ya, Manchester United di peringkat 5, Tottenham ada di peringkat 3. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah bahwa Manchester United di pertandingan terakhir mereka di Old Trafford, mereka kesulitan untuk membobol pertahanan low block, pertahanan parkir bus. Nah, kita tahu sendiri Hotspur ini sering bermain dengan low block. Ya, mereka main dengan 3-5-2, at least ketika bertahan bahkan 8 pemain bisa ada di sekitar kotak penalti. Ini yang menjadi problem, apakah Manchester United bisa menembus pertahanan dari Tottenham Hotspur. Nah, kita bahas dulu dari starting lineup. Nyaris ya kalau gue bilang sama seperti pada saat melawan Newcastle, cuman perbedaan satu pemain yaitu Ronaldo digantikan oleh Sancho, sisanya sama ya. Jadi bagaimana jalannya pertandingan, kalau gue bilang memang kelihatan di sini bahwa Manchester United bermain jauh lebih kompak, jauh lebih smooth, peluang mereka jauh lebih banyak ya. Yang sayang mungkin di babak pertama mereka nggak bisa cetak gol, itu aja kekurangannya. Tapi secara peluang itu luar biasa, banyak sekali. Rashford berkali-kali depan gawang, Luke Shaw juga melakukan percobaan, bisa di save semua. Dan memang penampilan dari Lloris pada pertandingan kali ini luar biasa kalau gue bilang. 8 save dilakukan.
Kalau mungkin bukan Loris ya, ini bisa jadi berapa, bisa lebih dari 2 gol kalau gue bilang, karena banyak sekali shots yang di save oleh seorang Hugo Loris. Ini yang menurut gue ini merupakan menurut gue salah satu penampilan terbaik Manchester United musim ini. Ya mereka tidak Spurs ini kan mainnya tadi malam ya, itu tidak terlalu bertahan, tidak terlalu parkir bus, tapi nggak nyerang juga. Dalam arti pertahanannya itu cukup bisa dieksploitasi oleh Manchester United, terutama lewat tendangan-tendangan jarak jauh. Itu sering sekali dibandingkan tendangan di kotak penalti. Manchester United lebih sering melakukan shots dari luar kotak penalti. Dan itu terbukti golnya Fred. Ya walaupun itu deflect, ya it's okay lah. Deflect itu ya rada-rada beruntung sedikit. Tapi kan gol kedua itu juga menunjukkan quality tendangan dari Bruno. Walaupun Bruno melakukan ini mungkin dari 100 percobaan baru 1 kali gol di musim ini. Tapi that's okay. Yang penting sekarang Manchester United bisa bermain bagus dan menang. Ya kemarin mereka bermain bagus tapi nggak menang lawan Newcastle. Sekarang mereka bermain bagus dan menang dan bisa cetak gol, walaupun masih banyak PR dari sisi finishing. Rashford, Sancho, Bruno itu sering sekali melakukan shots yang entah ke save, entah melebar, entah kejauhan dan sebagainya. Jadi masih banyak PR dari sisi finishing. Ya, dan PR finishing itu bukan tugas pelatih menurut gue. Pelatih mungkin memberikan motivasi kepada para penyerangnya bahwa lu bisa cetak gol dan sebagainya, di latihan lu harus lebih serius. Yang menjadi PR adalah para pemainnya sendiri. Apakah mereka mau keep up lagi? Ya mereka punya kepercayaan diri tinggi lagi untuk bisa mencetak gol. Itu yang terpenting, karena gue lihat Rashford pun sekarang menurun nih dalam sisi mencetak gol. Ya efektivitas menurun. Ya jadi ya kembali lagi ya bahwa lawan Tottenham Hotspur mereka bermain luar biasa. Tapi apakah ini menjadi jaminan bahwa ketika menghadapi Chelsea nanti di Stamford Bridge mereka akan bermain luar biasa? Ini menjadi tanda tanya besar lagi untuk Ten Hag. Apakah formasi seperti ini lagi yang diturunkan atau ada perubahan? Bagaimana mereka bermain, atau kalau lebih mengambil inisiatif seperti pertandingan kali ini, atau bermain reaction football seperti pada saat menghadapi Arsenal dan juga Liverpool yang mengincar counter attack? Kita nggak tahu seperti apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Lalu gue mau bahas soal Ronaldo. Ya bagaimana banyak sekali sudah di media ya, kita lihat bagaimana Ronaldo meninggalkan stadion ke ruang ganti langsung, padahal matchnya belum berakhir dan dia tidak dimainkan di pertandingan kali ini. Nah ini yang menurut gue gue jadi kasihan terhadap Ten Hag. Pertama, gue kasihan terhadap Ronaldonya karena apa? Kedua pihak ini, Ten Hag maupun Ronaldo ini, terlalu banyak mendapatkan tekanan dari para supporternya sendiri. Judgment dari para netizen, dari para supporter yang terbelah menjadi 2 kubu. Ada yang bilang Ronaldo harus main, ada yang bilang ya terserah Ten Hag dong. Itu kan memberikan pressure kepada dua pihak ini. Padahal kita tahu bahwa yang terpenting adalah Manchester United meraih kemenangan. Itu yang orang lupa. Ya sekarang trendingnya itu tertutup. Dari Manchester United menang, ditutup oleh berita Ronaldo keluar. Padahal itu menurut gue adalah suatu hal yang kalau gue bilang, ya nggak usah dibesar-besarkan lah. Dalam arti Ten Hag tahu apa yang harus dia lakukan menurut gue, dan dia sudah bilang juga kan bahwa ya hari ini gue nggak bakal mau komen, besok gue akan berbicara. Itu yang kembali lagi maksudnya beritanya Manchester United menang itu tertutup oleh beritanya Ronaldo keluar. Padahal suatu hal yang menurut gue tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam arti ya Ten Hag tahu, Ten Hag sudah bilang bahwa gue tidak mau bahas hari ini, gue akan bicara tentang itu besok. Ya mungkin dia akan melakukan teguran, bisa jadi dia akan tegur Ronaldo, dia akan bicara dengan Ronaldo. Kita kan nggak ada yang tahu di belakang layar seperti apa. Mungkin pada saat pertandingan kan Ronaldo disuruh pemanasan menit 30-an. Ya itu sudah disuruh pemanasan tuh. Mungkin Ten Hag pada saat babak pertama mereka belum mencetak gol, Ten Hag berpikir bahwa ya gue harus masukin Ronaldo karena tim gue belum bisa cetak gol. Makanya disuruh pemanasan. Ternyata di babak kedua
Di menit 47 mereka sudah dapat gol. Ditambah menit 69 mereka sudah dapat gol kedua. Nah, sehingga Ten Hag memilih alternatif lain, yaitu dengan bermain lebih defense. Dia tidak mau mengambil lebih banyak resiko. Dia buktinya pergantian menit 76 McTominay menggantikan Anthony, winger digantikan oleh gelandang. Maka dari itu menurut gue ada keputusan-keputusan pelatih itu yang sesuai misalkan plan awalnya seperti apa, di jalanan pertandingan itu bisa berubah. Nah, ini yang terjadi di pertandingan kali ini. Jadi it's a normal decision dilakukan oleh Erik ten Hag. Ya, gue sebagai fans Ronaldo juga bukan melihat ini sebagai suatu penghinaan terhadap Ronaldo atau enggak. Ya, ini harus dilihat secara objektif. Dimana pelatih dalam semua tim itu menginginkan yang terbaik untuk timnya, menginginkan kemenangan. Keputusan-keputusan yang dilakukan adalah untuk kepentingan tim, bukan kepentingan pemain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian gitu ya dari para netizen, para fans yang banyak berantem di sosial media, bahwa apa yang dilakukan oleh Ten Hag menurut gue itu sudah on the right track. Walaupun dia tidak memainkan Ronaldo, itu akan menjadi perdebatan, itu akan menjadi sebuah kesalahan jika timnya tidak meraih kemenangan. Nah, ini yang penting. Ternyata pada saat dia tidak memainkan Ronaldo, timnya meraih kemenangan. Artinya apa yang dilakukan Ten Hag ini bukan semerta-merta untuk menyingkirkan Ronaldo, enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Ten Hag ini adalah untuk kepentingan tim. Ya, dan memang 2 hari lagi loh, mereka akan menghadapkan Chelsea. Mungkin saja, gue nggak tahu ya. Ronaldo disimpan untuk pertandingan Chelsea. Mungkin. Ya, gue nggak jamin dia jadi starter, dan gue rasa dia juga nggak jadi starter ya kalau gue membaca situasi Ten Hag. Mungkin dia akan main di babak kedua. Ya, tapi ya inilah kembali lagi bahwa media itu selalu memanfaatkan nama besar Ronaldo. Ya, banyak hal yang bisa diraih, banyak hal yang bisa bukan diraih, diberitakan gitu soal kemenangan MU, soal strategi yang baik, soal Bruno contoh yang bisa mencetak gol, Fred yang mencetak gol, atau Anthony yang bermain luar biasa, Casemiro yang bermain luar biasa. Tapi yang dibahas adalah soal dramanya Ronaldo pergi dari stadion. Memang itu sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ya, bahwa lu harus respect. Tapi kan kita nggak tahu keadaan di belakang seperti apa. Mungkin dia kecewa karena perubahan planning yang mendadak dari pelatih. Ya, dan Ten Hag juga sudah bilang bahwa dia tidak bicara kan dengan Ronaldo di bench. Ya, mungkin itu yang membuat Ronaldo, ya tadi gue dibilang suruh pemanasan gue bakal main, ternyata gue nggak main. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan dan juga menjadi kesalahan dari Ronaldo. Mungkin kita juga nggak tahu ya di belakangnya seperti apa. Ya, jadi kembali lagi kalau gue bilang, ya untuk fans MU ya, jadi kalian itu jangan kebanyakan glorify yang nggak penting. Ya, kalian protes hal yang nggak penting. Yang penting tim kalian kan menang gitu loh. Itu yang harus kalian fokuskan. Jadi jangan melebar-lebar ke sana-sana. Menurut gue sih terlalu nggak usah dibahas lah seperti itu. Oke. Terus ya paling udah ya, Madrid menang 3-0, tidak ada yang spesial ya. Madrid ya seperti itulah ya, selalu konsisten gitu kan lawan Elche peringkat bawah memang, tapi 3 gol dianulir. Ya itu menurut gua juga kurang beruntung ya, offside tipis-tipis. Tapi tetap Madrid bisa menyelesaikan laga dengan luar biasa 3-0. Mereka kokoh di puncak, itu yang terpenting kalau menurut gua. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Kita lihat besok seperti apa yang gua mau bahas. Segitu dulu, salam sepak bola.